Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Penantian dalam cinta, episode 55. Baik hati. Aduh, Nina meringis menahan rasa sakit ketika jarinya teriris pisau. Kenapa Nina? Tanya Pipit. Enggak apa-apa Bu, jawab Nina yang menyiram tangannya dengan air. Nina kerjanya hati-hati, Pipit memberi nasihat. Iya Bu, jawab Nina yang kembali memotong ikan. Jarinya terasa lumayan sakit, namun tidak dihiraukannya. Nina kembali melanjutkan pekerjaannya. Pipit yang sedang memetik cabai menghentikan pekerjaannya dan memandang Nina. Sejak tadi, dirinya memperhatikan Nina yang terlihat sangat berbeda. Nina bekerja seperti biasa, meskipun dirinya begitu sangat tidak berkonsentrasi saat ini. Pikirannya terasa begitu tidak menentu. Begitu banyak yang melintas di dalam pikirannya. Ia membuat dirinya takut, ia membuat dirinya ragu untuk melangkah, dan membuat dirinya kembali bersemangat ketika mengingat putranya. Hanya satu tekad yang dimilikinya saat ini. Dirinya harus mempertahankan putranya, walaupun bagaimanapun caranya. Nina, itu ayam gulai sudah dikasih garam belum? Tanya Pipit ketika Nina akan menyalin gulai itu ke dalam panci stainless. Nina menepuk keningnya. Nina lupa Bu, ucapnya. Jangan sampai lupa Nina, nanti pembeli makan enggak enak. Dibilangnya masakan kita yang enggak enak, padahal garamnya yang kelupaan, jelas Pipit. Iya Bu, maaf, jawab Nina yang kemudian memasukkan garam ke dalam gulai ayam. Pipit hanya menggeleng-gelengkan kepalanya ketika melihat sikap Nina yang seperti ini. Selama lebih dari 5 tahun Nina bekerja dengannya, tidak pernah Nina melakukan kesalahan sekecil apapun. Nina selalu mencicipi rasa masakan yang akan disalinnya terlebih dahulu. Namun kali ini, jangankan untuk mencicipi, memasukkan garam pun dirinya tidak ingat. Nina kenapa? Sejak tadi kerjanya enggak ada yang benar, tanya Pipit. Enggak kenapa-kenapa Bu, mungkin Nina lagi capek, jawab Nina yang sedikit tersenyum. Pipit menganggukkan kepalanya ketika mendengar jawaban Nina. Mereka begitu sibuk di dapur, sedangkan Randi duduk di depan sambil menulis-nulis di buku tulisnya. Nina sangat mencemaskan putranya. Setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Wati, Nina merasa sangat ketakutan. Bila dulu ia begitu sangat mengharapkan suaminya kembali, namun saat ini Nina begitu sangat takut bila suaminya kembali. Setiap saat ia melihat ke depan, melihat apa yang sedang dilakukan oleh putranya. Hari ini kondisi rumah makan sama seperti biasa, ramai dengan pengunjung. Karena memang rumah makan milik Ibu Pipit sudah memiliki pelanggan tetap. Setelah selesai membersihkan dapur, mencuci piring, membersihkan bagian depan, dan menghangatkan menu yang masih tersisa, Nina berencana untuk memberitahu Ibu Pipit tentang niatnya yang akan berhenti. Ibu, apa Nina boleh ngomong? Nina duduk di kursi kosong yang ada di depan Pipit. Ngomong apa? Tanya Pipit yang sedang meminum teh es manis. Ibu, Nina mau minta maaf. Nina diam sejenak. Ada apa Nina? Tanya Pipit. Bu, Nina mau berhenti, jawab Nina. Kenapa Nina mau berhenti? Pipit merasa begitu sangat kaget ketika mendengar apa yang dikatakan oleh Nina. Sebenarnya, Nina nggak pengen berhenti, Bu. Nina sangat senang bekerja di sini. Namun Nina takut, jawab Nina. Nina takut apa? Tanya Pipit. Nina sudah mendengar kabar tentang ayah Randi. Nina menangis saat menceritakan tentang pria yang menjadi ayah anaknya. Bagaimana dengan ayahnya? Apa kabarnya? Tanya Pipit.
Nina menangis ketika akan menceritakan tentang suaminya. Ayah Randi ternyata sudah menikah lagi, Bu, dan sekarang dia sedang ada di London melanjutkan kuliahnya. Nina mengusap air matanya. Terasa begitu sangat sakit ketika menceritakan hal ini. Penantiannya, cintanya, kesabarannya, semuanya ternyata hanya sia-sia. Nina tahu dari mana? Tanya Pipit. Nina menceritakan semuanya kepada Pipit. Ia bercerita sebagai seorang adik kepada kakaknya. Nina nggak pernah menduga kalau Mas Johan begitu sangat tega sama Nina. Belum lama nenek meninggal, Mas Johan pergi meninggalkan Nina. Bahkan, dia tidak berpisah resmi dengan Nina terlebih dahulu. Dia tidak mau menunggu sampai anaknya lahir. Sekarang hanya ada Randi yang menjadi hidup Nina. Randi merupakan jantung Nina. Hanya dia harta Nina yang sangat berharga. Nina nggak mau bila ayahnya datang dan mengambilnya. Nina mengusap air matanya. Pipit memahami seperti apa sekarang kondisi Nina. Ia menatap Nina dengan rasa penuh kasihan. Jika ibu yang ada di posisi Nina saat ini, sudah pasti ibu tidak akan sanggup menjalaninya. Ibu tahu, Nina begitu sangat kuat dan juga hebat. Nina pasti bisa menjalani ini semua. Apa Nina akan pergi membawa Randi? Tanya Pipit. Nina menangis dan menganggukkan kepalanya. Nina harus pergi, Bu. Bila ayahnya datang mengambilnya, Nina pasti tidak bisa melakukan apa-apa untuk mempertahankan anak Nina. Nina nggak punya uang. Nina juga orang yang tidak bersekolah. Mana mungkin Nina mengerti tentang hukum dan prosedur untuk mempertahankan anak Nina. Selama ini, hanya Randi yang membuat Nina bisa hidup. Setelah nenek Nina meninggal, suami Nina juga tidak pulang-pulang. Nina mau pergi kemana? Tanya Pipit mengusap punggung Nina. Nina menggelengkan kepalanya. Nina belum punya tempat yang akan dituju. Nina juga belum tahu kemana mau pergi. Ia akan menjadi tempat tujuan Nina, tempat yang tidak diketahui oleh ayahnya Randi. Jelas Nina. Apa yang akan Nina lakukan bila nanti Nina pergi dari sini? Tanya Pipit. Nina belum ada rencana, Bu. Nina ingin membuka usaha warung makan seperti punya ibu. Tapi uangnya nggak cukup. Nina akan memasukkan Randi sekolah TK. Sisa uangnya akan Nina gunakan untuk bayar kontrak rumah dan memenuhi hidup Nina nanti bila Nina belum punya pekerjaan. Jawab Nina. Ibu punya teman yang kebetulan dia tinggal tidak jauh dari Jakarta. Ibu yakin ayahnya Randi enggak bakalan sampai ke sana. Bila Nina ingin buka usaha warung makan daerah sana cukup ramai. Jelas Pipit. Tapi Nina nggak punya uang untuk modal, Bu. Uang Nina nggak cukup. Nina sedikit tersenyum. Ibu akan bantu modalnya. Pipit tersenyum. Pipit tidak ingin melihat Nina dan anaknya memiliki kehidupan yang tidak jelas. Nina menggelengkan kepalanya. Enggak usah, Bu. Nina nggak mau merepotkan ibu. Ibu sudah sangat baik kepada Nina dan juga Randi. Nina nggak enak bila harus merepotkan ibu seperti ini. Nina nggak masalah kok kalau nanti Nina kerja cuci gosok pakaian saja, ucapnya. Nina sudah seperti saudara ibu. Randi sudah seperti anak ibu. Ibu tidak ingin kalau kalian menjalani kehidupan yang tidak jelas. Namun Nina harus ingat, yang namanya usaha itu nggak langsung rame. Kita masih harus belajar bersabar, ramah, sopan kepada pembeli, agar mereka kembali lagi. Bila tidak ada yang masuk, jangan bersedih hati. Namun, kita juga tidak boleh berputus asa. Harus tetap berusaha, jelas Pipit. Selama ini, Nina belum pernah buka usaha, Bu. Tapi selama kerja di sini, Nina sepertinya bisa. Nina akan mencoba untuk selalu bersabar, jawab Nina. Pipit berpindah duduk ke samping Nina. Ia memeluk Nina dengan sangat erat. Nina jaga Randi baik-baik. Didik dia jadi anak yang pintar dan soleh. Nina sudah memiliki sebuah berlian yang harus Nina jaga. Ibu yakin Randi bisa membahagiakan Nina nantinya. Nina menganggukkan kepalanya. Kapan Nina pergi? Tanya Pipit. Besok Nina sudah pergi dari sini.
Nina nggak mau menunda-nunda lagi. Nanti ibu akan carikan mobil untuk mengangkat barang-barang Nina dan juga membawa Nina langsung ke tempat teman ibu itu. Untuk uang kontrak di sana, ibunya akan membayar. Ibu bantu selama 6 bulan, ucap Pipit yang menangis. Ibu terima kasih. Nina memeluk tubuh Pipit sangat erat. Tunggu sebentar, ucap Pipit. Nina menganggukkan kepalanya. Pipit hanya pergi sebentar. Ia kemudian duduk kembali di kursi yang didudukinya tadi. Ini uang untuk Nina, dan ini uang untuk modal usaha Nina. Nina harus memanfaatkan uang ini dengan sebaik-baiknya. Semoga saja usahanya nanti di sana maju. Pipit mengusap air matanya. Ibu, Nina tidak tahu bagaimana cara membalas kebaikan ibu, jawab Nina. Nina jangan pernah berkata seperti itu. Ibu sayang sama kalian. Lebih dari 5 tahun kalian di sini, ucap Pipit. Tapi nanti siapa yang bantu ibu? Tanya Nina. Nanti pasti ada yang mau kerja, meskipun tidak seperti Nina, rajin, baik dan jujur, ucap Pipit.